Kalau kita tidak boleh berkumpul, nah kita di Muslim sini Pak Ustaz, di misalnya ketambahan peserta dari perguruan tinggi kemarin kita tambahin. Jadi saya bilang kalau itu tidak boleh, ya harus kita pikirkan bagaimana kan sholat Jumat. Kalau sholat berjamaah yang lain mungkin masih bisa kali berjamaah masing-masing di rumah. Tapi kalau sholat Jumat kan harus dilaksanakan dengan tata caranya itu sendiri. Itu yang harus pikirkan. Terus yang kedua, ini menjelang bulan suci Ramadan. Tarawih bagaimana? Habis itu Lebaran. Saya yakin sampai Lebaran kayaknya masih virus corona ini. Kalau kita lihat pengalaman Cina itu mulai Januari, Maret itu baru mulai ada penurunan dengan yang mereka lakukan. Sehingga ini harus kita betul-betul, karena kalau kita hanya menutup sekolah saja, nggak yang lain dan kita tutup, ya menurut saya sih percuma. Tadi malam saya lihat kafe masih ramai Pak. Nah, bahkan itu ada PNS WA saya tadi malam. Dia kasih lihat itu surat edaran Menpan RB bahwa PNS boleh libur. Saya langsung jawab modus pemalas. Habis itu dia dapat WA lagi saya. Lah kalau tapi habis itu dia tidak masuk kerja tapi dia kemana-mana juga berkeliling. Tapi yang saya heran tidak mau masuk kerja tapi transportnya perjalanan dinas masih ada terus. Masih mau berangkat, masih mau cari virus corona di luar. Nah, ini yang menurut saya ini yang perlu kita pertimbangkan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, satu, memang kayak mungkin nanti kalau pada satu sampai titik tertentu, termasuk di sana tidak boleh keluar, yang keluar tidak boleh masuk, dan itu disuplai oleh pemerintah kebutuhannya. Itu konsekuensi ketika kita melakukan lockdown, Pak. Ya, jangan lockdown terus orang dapat makannya dari mana? Cina kemarin Wuhan, setahu saya provinsi Hubei, waktu dilakukan lockdown, itu memang di awal sempat agak kredit karena memang Pak cukup singkat, karena jangan sampai udara ini menimbulkan hal-hal yang negatif. Bisa ya, kita kan tidak tahu Pak, kemarin dulu kita kena kemarin atau kemarin dulu, ini kan dia punya tahap-tahapan seperti yang saya katakan tadi. Jadi kami lapor Pak Wali Kota yang terhormat, kalau untuk kami karena ini sudah edaran dan sekarang ini sudah menjadi 58, jadi sepertinya seluruh universitas di Indonesia akan tidak melakukan kegiatan, tetapi untuk tendik Pak. Nah, pelayanan administrasi tetap berjalan. Jadi rektor tetap turun dengan seperti biasa, tapi tetap begitu sampai di UBT menggunakan sanitizer yang ada, yang membatasi omongan atau pembicaraan, membatasi rapat-rapat yang tidak perlu, cukup dengan paper saja, surat biasa kita kirimkan kepada teman-teman atau melalui telepon atau WA dan sebagainya, untuk kalau ada hal-hal yang penting untuk kita lakukan. Jadi sekali lagi mungkin di zaman 4.0 ini seharusnya untuk tingkat pendidikan SD, SMP, SMA juga sudah bisa melakukan apa yang dilakukan di universitas Pak. Mungkin itu saran, dan yang dilakukan di Jakarta juga demikian. Demikian dari kami Pak, kurang lebih kami mohon maaf. Apalagi saat ini kan ada kampus Merdeka Belajar. Wah, ini luar biasa Pak. Kalau kita tidak mempersiapkan aplikasi-aplikasi yang mengarah kepada proses tridharma perguruan tinggi, maka kita akan tertinggal. Dan saya yakin ketika kampus diliburkan, sementara kampus 5 kampus PTS se-Kalimantan, sehingga nanti kalau kami di kampus swasta mengikuti nanti kebijakan Pak Wali bagaimana, nanti kami menyesuaikan. Yang kedua, Pak Wali izin menyampaikan bahwa kebetulan kami juga lagi membina atlet panahan ini Pak. Kemarin pagi atlet kita masih latihan itu Pak di depan skip. Dan atlet kita ini ada 20 yang mau ke Balikpapan Open. Rencananya tanggal 26, 7, dan 8. Kalau ada instruksi Pak Wali, atlet kita tidak berangkat, akan saya sampaikan mereka tidak boleh berangkat. Karena kebetulan mumpung masih ada yang belum beli tiket. Tapi kemarin pagi Ahad teman-teman atlet masih latihan Pak. Itu yang saya sampaikan Pak Wali, kalau aktivitas di kampus masih jalan, cuman aktivitas mahasiswa untuk kegiatan futsal dan lainnya sudah kami hentikan Pak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
keputusan dari forum ini bahwa kita akan melakukan pembelajaran dari rumah, kami siap untuk mengikuti instruksi tersebut. Dan kalau dari kampus kami sudah ada beberapa dosen yang bisa melaksanakan pembelajaran yang bersifat online, dan itu mungkin tidak terlalu rumit kita lakukan. Hanya saja kita hanya butuh kepastian untuk apakah kami mengikuti instruksi hari ini, gitu Pak, dari Politeknik Bisnis Kaltara. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Tadi ada datang, tapi kurang lebih 4-5 hari. Kalau untuk SMP ujian kelas 9 itu di 1 April. Ada 3 sekolah yang memulai lebih awal karena mereka di tanggal 4 sampai 7 April itu digunakan oleh PKBM. Jadi posisi kalau ujian kelas 9 nanti kelas 7, kelas 8 itu bisa aja diliburkan Pak. Karena rata-rata ujiannya itu hampir, kalau yang ujian sekolah hampir 80% menggunakan berbasis komputer, tapi di daerah utara yang SMP yang di utara itu masih paper. Dengan yang di swasta masih ada paper. Tapi kalau yang tanggal 20 April sampai 23 April ini ujian nasional itu semuanya berbasis komputer, dibagi atas 2 atau 3 sesi tergantung jumlah siswa di sekolah. Kelas 7, kelas 8 diliburkan Pak untuk yang itu. Kalau nanti memang kebijakannya dia ujian sekolahnya di 1 April malah. Iya, 1 April. Kalau sekarang ini mid semester ini sifatnya lebih fleksibel. Jika memang nanti posisinya harus dikerjakan di rumah itu memungkinkan juga. Karena mid semester boleh dalam bentuk portofolio, boleh dalam bentuk penugasan begitu. Kalau yang ujian kan hanya di kelas 9 ya Pak ya. Kelas 7, kelas 8 ya. Kelas 7, 8 ini bisa libur. Bisa libur. Diliburkan dengan itu tadi mengantisipasi, karena kita juga jangan sampai mereka keluar nanti kembali datang membawa penyakit kan begitu. Nah itu supaya bagaimana supaya mereka ini tidak, artinya pemerintah kota mengambil langkah bahwa mereka karena tidak ada fakultatif maka mereka harus kita isolasi di dalam kota Tarakan ini, walaupun belum ya di lockdown secara terbatas maksudnya begitu. Nah, kita lockdown secara terbatas bahwa kita tidak boleh keluar, termasuk kita semua ini ya. Kalau tidak ada yang sangat urgent ya tidak perlulah kita keluar dari kota Tarakan ini. Dari luar ke dalam karena memang data belum ada masuk, berarti kan kita mesti safe, ini mesti aman. Nah mungkin untuk pencegahannya kita bisa lebih memperketat pintu-pintu yang tempat masuknya virus itu bisa sampai di sini, dari bandara, dari pelabuhan dan lain sebagainya, yang mungkin scan untuk termo tubuh yang untuk mendeteksi virus corona itu mungkin bisa lebih diperketat kan begitu. Nah kita nanti sudah aman di sini, anak-anak yang diliburkan di Jawa tuh pulang ke sini semua, kita kurang bisa mengantisipasi malah ketularan di situ. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Wali untuk hubungannya dengan pendidikan. Bukan hubungannya belum dengan masjid Pak, masih pendidikan dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.